Firly Bahuri terbukti melakukan pemerasan kepada ex-mentan Syahrul Yassin Limpo. Firly Bahuri ajukan pra-peradilan ngotot penetapan tersangkanya tidak sah. Abaikan Firly Bahuri, KPK tetap bertugas tangkap 11 orang di Kaltim. KPK geledah banyak kantor di Surabaya hingga Jabodetabek dalam korupsi APD. Vonis Media akan membahas sejumlah pemberitaan selama sepekan ini, di mana berita yang kami sajikan berskala lokal, nasional, dan internasional. Ulasan tentang persoalan hukum, peristiwa korupsi, pencucian uang, dan kriminal secara umum. Semua kita rangkum dalam program Delik, deretan lintas hukum dan kriminal. Miris, pertama kali terjadi di Indonesia. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi jadi tersangka kasus korupsi. Firly Bahuri jadi tersangka dugaan pemerasan, menerima gratifikasi dan penerimaan suap oleh mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo. Polisi telah menyita dokumen penukaran falas senilai 7,4 miliar rupiah. Polda Metro Jaya telah menetapkan Ketua KPK Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL. Polisi menyita dokumen penukaran falas senilai 7,4 miliar rupiah. Dokumen penukaran falas dalam pecahan dolar Singapura dan dolar Amerika Serikat dari beberapa outlet money changer dengan nilai total 7,4 miliar rupiah sejak bulan Februari 2021 sampai September 2023. Selain itu, polisi menyita pakaian, sepatu, hingga pin yang digunakan Syahrul Yassin Limpo saat bertemu dengan Firly Bahuri Igor pada Maret 2022. Penyitaan juga dilakukan terhadap turunan atau salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan pada rumah dinas Menteri Pertanian RI yang di dalamnya berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021. Selain itu, Firly juga diduga menerima gratifikasi dan penerimaan suap. Dugaan tindak pidana itu terkait dengan penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian. Status tersangka kepada Firly disampaikan oleh Dirkrimsus Polda Metro Jaya, Kombes Ade Safri Simanjuntak, pada Rabu 22 November 2023 malam. Ade lalu menjabarkan jeratan pasal yang disematkan kepada Firly. Ketua KPK itu dijerat dengan sejumlah pasal terkait tindak pidana korupsi. Pasal 12E, 12B atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP. Ade lalu menjelaskan bentuk hukuman yang termuat dalam pasal 12B ayat 2. Di ayat 2 disebutkan bahwa pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud ayat 1 dipidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Berikut rincian isi pasal yang menjerat Firly. Pasal 12E
pegawai negeri atau penyelenggara negara yang dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, atau dengan menyalahgunakan kekuasaannya memaksa seseorang memberikan sesuatu, membayar atau menerima pembayaran dengan potongan, atau untuk mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri. Pasal 12B. Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberi suap apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut. A. Yang nilainya 10 juta rupiah atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi. B. Yang nilainya kurang dari 10 juta rupiah, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum. Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan pidana denda paling sedikit 200 juta rupiah dan paling banyak 1 miliar rupiah. Pasal 65 KUHP. Dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan yang diancam dengan pidana pokok yang sejenis, maka dijatuhkan hanya satu pidana. 2. Maksimum pidana yang dijatuhkan ialah jumlah maksimum pidana yang diancam terhadap perbuatan itu, tetapi boleh lebih dari maksimum pidana yang terberat ditambah sepertiga. Ade mengatakan penetapan tersangka kepada Firly telah melalui serangkaian proses penyidikan. Firly ditetapkan tersangka berdasarkan gelar perkara yang dilakukan malam ini di Polda Metro Jaya. Sementara itu, pengacara Firly, Yan Iskandar, merespon soal status tersangka yang menjerat kliennya. Dia mengatakan Firly akan mengikuti proses hukum yang berlaku saat ini. Yan juga menjawab soal indikasi Firly mengundurkan diri setelah ditetapkan tersangka. Pengacara Firly itu mengatakan status tersangka kepada Firly belum tentu benar di mata hukum. Dia tidak merinci saat ditanya apakah Firly akan melakukan gugatan pra-peradilan terkait status tersangkanya. Dia menyebut pihaknya akan taat terhadap proses hukum. Di sisi lain, Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan telah memeriksa hampir 20 orang saksi dalam mengusut dugaan pelanggaran etik Ketua KPK Firly Bahuri. Firly diduga melanggar etik karena dugaan pertemuan dan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo, SYL, yang kini berstatus tersangka di KPK. Meski telah memeriksa belasan saksi, anggota Dewas KPK, Syamsuddin Haris, mengaku Dewas belum memutuskan apakah perkara dugaan pelanggaran etik itu diputuskan layak naik ke tahap persidangan. Syamsuddin mengaku pihaknya perlu mempelajari banyak bahan dari belasan saksi tersebut. Ia menyebut Dewas KPK tidak memiliki target penyelesaian perkara tersebut. Ia hanya menyebut akan secepatnya menuntaskan perkara ini. Kita kan mesti baca semua itu, saksian itu, kemudian mengambil kesimpulan. Itu mudah-mudahan itu aja ya. Pemeriksaan etik Firly berlarut-larut karena pensiunan polisi itu tak kunjung memenuhi panggilan Dewas. Sedianya, Firly dijadwalkan menjalani pemeriksaan pada Jumat 27 Oktober 2023 lalu. Namun, ia tidak hadir dan meminta pemeriksaan dilakukan pada Rabu 8 November 2023. Namun, pada hari yang ia tentukan sendiri, Firly justru tidak hadir dan memilih berdinas ke Nanggro Aceh Darussalam.
Firly kemudian kembali dijadwalkan menjalani klarifikasi pada Senin 13 November 2023. Namun, ia tidak hadir dengan alasan pada surat panggilan Dewas tertera jadwal klarifikasi hari Selasa. Padahal, Dewas telah mempercepat jadwal pemeriksaan itu menjadi hari Senin. Pemberitahuan telah dilayangkan melalui email pada Jumat pekan sebelumnya. Firly akhirnya memenuhi panggilan Dewas KPK pada Senin 20 November 2023 setelah menyampaikan konferensi pers terkait perkara dugaan pemerasan terhadap SYL yang membayanginya. Setelah ditetapkan sebagai tersangka, Ketua KPK Firly Bahuri mengajukan gugatan pra-peradilan melawan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Gugatan ini dilayangkan Firly Bahuri lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK Firly Bahuri tak tinggal diam setelah ditetapkan sebagai tersangka kasus pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL. Firly Bahuri mengajukan gugatan pra-peradilan melawan Kepala Kepolisian Daerah Metropolitan Jakarta Raya ke Pengadilan Negeri PN Jakarta Selatan, Jumat 24 November 2023. Gugatan ini dilayangkan Firly Bahuri lantaran tidak terima ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh Polda Metro Jaya. Gugatan melawan Kapolda Metro Jaya ini terregister dengan nomor 129 Gami Pit.Pra Gami 2023 Gami PN JKT.Sel. Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai tersangka dugaan pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau hadiah atau janji ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo pada Rabu 22 November 2023. Status tersangka Firly ditetapkan dan diumumkan setelah penyidik Polda Metro Jaya menggelar ekspos atau gelar perkara. SYL diduga diperas menyangkut penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 91 orang saksi, termasuk Firly dan SYL berikut ajudan mereka. Penyidik juga telah menggeledah rumah Firly di Villa Galaxy Bekasi, Jawa Barat dan Jalan Kertanegara nomor 46, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Di sisi lain, Kejaksaan Tinggi Kejati DKI Jakarta menunjuk 4 orang jaksa untuk meneliti kelengkapan berkas perkara dugaan pemerasan serta penerimaan gratifikasi yang menjerat Ketua KPK. Kepala Seksi Penerangan dan Hukum Kasih-Penkum Kejati DKI Jakarta, Ade Sofian mengatakan 4 jaksa peneliti akan mulai bekerja jika sudah menerima berkas perkara tersebut. Menurut Ade, surat pemberitahuan dimulainya penyidikan SPDP terkait kasus itu sudah diterima 11 Oktober 2023 lalu. Namun, untuk berkas perkara dengan tersangka Firly masih belum diterima oleh pihak Kejati. Sebelumnya diberitakan, Polda Metro Jaya menetapkan Firly Bahuri sebagai kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL pada Rabu 22 November 2023 tengah malam. Adapun tindakan pidana korupsi yang diduga dilakukan Firly berupa pemerasan hingga penerimaan gratifikasi di Kementerian Pertanian. Untuk diketahui,
Kasus ini dimulai dengan adanya pengadaan masyarakat ke Polda Metro Jaya pada 12 Agustus 2023. Setelah melewati serangkaian penyelidikan pada kasus ini, polisi menaikkan status menjadi penyidikan pada 6 Oktober 2023. Di Reskrimsus Kepolisian Daerah Polda Metro Jaya, Kombes Ade Sapri. Berdasarkan fakta-fakta penyidikan, Ade mengatakan polisi sudah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan Ketua KPK selaku sebagai tersangka dalam dugaan tindak pidana korupsi, berupa pemerasan hingga penerimaan gratifikasi yang berkaitan dengan penanganan permasalahan hukum di Kementan sejak 2020. Polisi menyita dokumen penukaran valuta asing falas senilai 7,4 miliar rupiah dalam kasus dugaan pemerasan yang dilakukan Firly terhadap SYL. Selain itu, penyidik juga menyita salinan berita acara penggeledahan, berita acara penyitaan, berita acara penitipan temuan barang bukti, dan tanda terima penyitaan. Sejumlah dokumen tersebut disita dari rumah dinas SYL yang berisi lembar disposisi pimpinan KPK dengan nomor agenda LD 1231 tanggal 28 April 2021. Kemudian, pakaian, sepatu maupun pin yang digunakan oleh SYL saat bertemu Firly di Gor Tanki pada 2 Maret 2022 turut disita penyidik. Penyidik juga menyita satu eksternal hard disk atau SSD dari penyerahan KPK RI, berisi turunan ekstraksi data dan barang bukti elektronik yang telah dilakukan penyitaan oleh KPK RI. Meski Ketua KPK Firly Bahuri telah ditetapkan sebagai tersangka terkait kasus dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo SYL, menerima gratifikasi dan hadiah atau janji, namun KPK tetap konsisten melakukan upaya penindakan kasus korupsi di sejumlah daerah. Baru-baru ini, KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini OTT dilakukan di Kalimantan Timur. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 11 orang. Dari 11 orang tersebut, 7 diantaranya sebagai si pemberi uang. KPK kembali melakukan operasi tangkap tangan. Kali ini OTT dilakukan di Kalimantan Timur Kamis 23 November sekitar pukul 20:45 waktu Indonesia Tengah. Tim KPK melakukan kegiatan tangkap tangan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur terkait dengan dugaan korupsi yang sedang dilakukan oleh para pihak. Tentu ada unsur penyelenggaraan negara di sana. Dan saat ini para pihak yang ditangkap masih dilakukan pemeriksaan oleh tim penyidik KPK. Sejauh ini ada 11 orang yang ditangkap dan perkembangannya pasti kami akan sampaikan. Dalam OTT tersebut, KPK mengamankan sedikitnya 11 orang. Dari 11 orang tersebut, 7 diantaranya sebagai si pemberi uang. Selain itu, KPK juga mengamankan sejumlah uang. KPK belum memerinci nominal uang yang diamankan dari kegiatan tangkap tangan di Kaltim. Wakil Ketua KPK, Nurul Gufron, mengatakan OTT tersebut berkaitan dengan kasus pengadaan barang dan jasa. Dia menambahkan, kegiatan OTT di Kaltim ini menjadi bukti kerja KPK tidak terganggu usai Ketua KPK Firly Bahuri ditetapkan tersangka dalam kasus pemerasan kepada Syahrul Yassin Limpo. Adapun OTT tersebut dilakukan di tengah huru-hara yang terjadi di KPK.
Ketua KPK Firly Bahuri baru saja ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan terhadap ex-Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo alias SYL menerima gratifikasi dan hadiah atau janji. Firly ditetapkan dan diumumkan setelah penyidik Polda Metro Jaya menggelar ekspos atau gelar perkara. Ditemukannya bukti yang cukup untuk menetapkan Saudara FB selaku Ketua KPK RI sebagai tersangka dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi berupa pemerasan atau penerimaan gratifikasi atau penerimaan hadiah atau janji oleh pegawai negeri atau penyelenggara negara yang berhubungan dengan jabatannya terkait penanganan permasalahan hukum di Kementerian Pertanian Republik Indonesia pada waktu tahun 2020 sampai dengan tahun 2023 sebagaimana dimaksud dalam pasal 12E kecil atau pasal 12B besar atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana yang diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP yang terjadi di wilayah hukum Polda Metro Jaya pada sekira tahun 2020 sampai dengan tahun 2023. Dalam perkara ini, penyidik telah memeriksa 91 orang saksi, termasuk Firly dan XYL berikut ajudan mereka. Penyidik juga telah menggeledah rumah Firly di Villa Galaxy Bekasi, Jawa Barat dan Jalan Kertanegara nomor 46 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Adapun SYL diduga diperas menyangkut penanganan perkara dugaan korupsi di Kementerian Pertanian. Kasus dugaan korupsi proyek pengadaan alat perlindungan diri (APD) di Kementerian Kesehatan terus berlanjut. Kali ini, KPK menggeledah kantor BNPB, kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, kemudian kantor LKPP, dan rumah kediaman tersangka. KPK mengatakan tersangka dalam kasus itu berjumlah lebih dari 1 orang. KPK menggeledah sejumlah kantor di Surabaya dan Jabodetabek. Penggeledahan ini terkait dugaan korupsi proyek pengadaan alat pelindung diri (APD) di Kementerian Kesehatan Kemenkes. Kabag Pemberitaan KPK, Ali Fikri, mengatakan kantor yang digeledah adalah kantor BNPB, kantor Pusat Krisis Kesehatan Kemenkes, kemudian kantor LKPP dan rumah kediaman tersangka kasus tersebut juga digeledah. Ali mengatakan, pendalaman kasus itu masih terus dilakukan. Dia mengatakan, hasil temuan itu akan dikonfirmasi ke para tersangka dalam kasus tersebut. KPK mengatakan, tersangka dalam kasus itu berjumlah lebih dari 1 orang. Kasus dugaan korupsi APD ini terkait proyek yang menggunakan anggaran di Kemenkes pada periode 2020 hingga 2022. Pengadaan APD itu terjadi saat masa pandemi COVID-19. KPK saat ini sedang melakukan proses penyidikan dugaan APD, alat perlindungan diri APD untuk COVID-19 di Kementerian Kesehatan RI tahun anggaran 2020-2022 dengan nilai proyeknya 3,03 triliun gitu ya.
Jadi saya kira ini cukup besar proyek APD untuk COVID-19 dan KPK kemudian concern terhadap persoalan ini dan nilai dengan 3,03 triliun tadi itu untuk 5 juta set APD gitu ya. Penyidikan masih berjalan tentunya dan teman-teman sangat yakin tahu bahwa nama-nama tersangka pasti kami akan publikasikan nanti ketika proses penyidikan cukup dan kemudian kami lakukan penahanan terhadap para tersangka. Jadi perkara ini berkenaan dengan dugaan penyalahgunaan kewenangan begitu ya, sehingga ada dugaan timbul kerugian keuangan negara. Saya tahu teman-teman akan bertanya kerugian keuangan negaranya sekira berapa begitu ya. Jadi untuk sementara kerugian keuangan negara ini mencapai ratusan miliar rupiah gitu ya untuk tahun 2020 dan tentu nanti kami akan terus kembangkan lebih lanjut karena dalam proses penanganan perkara pasti diawali dengan bukti permulaan. Jadi ini titik poinnya, titik awalnya kami melakukan proses penyidikan yang sedang kami lakukan. KPK juga telah melakukan pencegahan ke luar negeri kepada 5 orang terkait korupsi di Kemenkes. 5 orang itu terdiri dari 2 ASN dan 3 pihak swasta. Berikut nama-nama pihak yang dicegah KPK ke luar negeri terkait korupsi di Kemenkes. Budi Silvana, PNS, Satrio Wibowo, swasta, Ahmad Taufik, swasta, A. Isdar Yusuf, advokat, Harmin Syah, PNS. 3 dari 5 nama itu merupakan tersangka, yakni Budi Silvana, Satrio Wibowo, dan Ahmad Taufik. Budi Silvana diketahui pernah menjabat Kepala Pusat Kesehatan Haji Kemenkes. Kementerian Kesehatan juga telah buka suara soal dugaan korupsi alat pelindung diri yang tengah diusut KPK. Kemenkes mengatakan kasus itu terjadi sebelum era Budi Gunadi Sadikin sebagai Menteri Kesehatan. Sementara ini dari informasi yang kami dapatkan bahwa kasus ini adalah terjadi sebelum masa Pak BGS menjadi Menteri Kesehatan. Walaupun memang 2020 sampai dengan 2022, tetapi kasus ini lebih pada pengadaan pada tahun 2020 sampai dengan 2021. Siti mengatakan pihaknya belum mengetahui sosok tersangka dari kasus tersebut. Kemenkes masih akan menunggu proses hukum yang tengah berjalan di KPK. Itu tadi informasi penting dan menarik selama sepekan dalam program Delik, Deretan Lintas Hukum dan Kriminal. Anda bisa mengakses berita lainnya di web kami di vonis.id dan di channel YouTube Vonis Media. Jangan lupa untuk komen, share, like, dan subscribe channel kami. Kami undur diri, sampai jumpa di minggu depan.